Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallima ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Alhamdulillah, mudah-mudahan masih sehat semuanya. Kita hampir menyelesaikan ibadah Ramadan ini. Salah satu yang penting dari kita berlatih selama Ramadan ya, tarbiyah selama Ramadan ini adalah ibadah sholat. Ibadah sholat ini menjadi tanda apakah seseorang itu masih Islam atau tidak. Mungkin orang bisa saja ya, pemabuk bisa naik haji, penjudi mungkin juga bisa umroh, ya. Sekalipun orang yang katakanlah tidak taat sehari-harinya, di bulan Ramadan juga mungkin berpuasa. Tapi berbeda halnya dengan ibadah sholat. Sholat ini betul-betul menjadi tanda, ya, menjadi tanda apakah seseorang itu memang betul-betul beriman dan juga Islam. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain tadi kita sebutkan. Meskipun Islamnya KTP, bisa haji, bisa umroh, bahkan bisa puasa sebulan penuh. Tetapi kalau sholat itu betul-betul menjadi tanda. Menjadi tanda seseorang ini apakah betul-betul memiliki iman yang kuat, ataukah dia betul-betul Islam atau tidak. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Fatir ya, ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, ya, Muhammad dan para sahabat yang bersama dengan Rasulullah SAW, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kufar, orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang di antara sesama muslim ya. Ruhama'u bainahum ya. Jadi mereka betul-betul kasih sayang. Kita bisa lihat bagaimana pada saat awal hijrah Nabi Muhammad, mereka saling berbagi harta, berbagi rumah, berbagi apapun ya, demi menolong sesama imannya. Jadi betul-betul ada rasa kasih sayang yang luar biasa di antara para sahabat ini. Nah, tandanya mereka itu adalah tarohum ruka'an wa sujadan. Tanda bahwa mereka memang betul-betul iman itu di dalam Al-Fatir 29 ini adalah tarohum ruka'an wa sujadan. Mereka itu tandanya terlihat dia selalu rukuk dan sujud. Itu sebagai identitas dia itu adalah beriman dan muslim ya. Beriman dan muslim yang membedakan dengan orang-orang kafir. Ya betahuna fadlam minallah. Mereka itu mengharap ridhonya Allah ya, Allah waridwana ya, jadi ridhonya Allah. Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Mereka terlihat di wajahnya bekas-bekas sujud. Jadi sholat ini, jamaah sekalian, betul-betul menjadi tanda apakah seseorang itu menjadi identitas dia Islam yang sebenarnya ataupun bukan. Allah juga memuji ya bagi umat Islam, bagi kita yang sholatnya khusyuk. Di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 disebutkan, Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah mereka yang orang-orang itu ya. Ada sekelompok orang yang disebutkan beruntung ya. Siapa itu? Salah satunya alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Tidak hanya
sekedar menggugurkan kewajiban, cedat-cedit, rutin gitu kan, tidak memahami. Oleh karena itu supaya bisa khusyuk memang harus berusaha ya, mencoba sedikit demi sedikit memahami arti dari apa yang kita baca, apa bacaan sholat itu artinya. Di Bogor ini ada sering ya, mungkin di Ponorogo juga ada ya, training sholat khusyuk gitu ya. Sebenarnya intinya singkat, intinya khusyuk itu kita baca dengan tumak ninah dan memahami artinya ya. Itu konsentrasi, itu insya Allah kita akan bisa khusyuk. Kemudian di kelompok ayat orang yang beruntung ini juga masih rangkaian dari Al-Mu'minun ini, orang yang sholat itu disebut dua kali ya. Yang pertama khusyuk, kemudian yang kedua itu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang selalu menjaga sholatnya ya, menjaga sholatnya tidak terlambat, tidak tertinggal. Maka ulaika humul warisun, orang yang demikian ini akan mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu akan mewarisi surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Itulah keluar biasaan sholat yang menjadi tanda kita sebagai muslim, jamaah sekalian. Bahkan Rasulullah SAW sebagai nama yang diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, sesungguhnya yang paling awal, yang pertama yuhasabu bihi, yang akan dihisab dari al-abdu yaumil qiyamati, jadi dari hamba pada hari kiamat itu, min amalihi, dari amalnya itu adalah sholatuhu, sholatnya. Jadi sholatlah yang pertama akan ditimbang, akan ditanya di yaumil qiyamah nanti. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya bagus, maka dia akan aflaha, beruntung ya, wa anjah, dan lulus lah gitu lah ya, lolos. Jadi tidak akan ada kendala menuju surganya. Tetapi wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tetapi kalau sholatnya buruk, maka sungguh ia telah gagal dan rugi ya, maka dia akan menderita. Namun Allah SWT ini maha pemurah ya, di dalam hadis ini dilanjutkan, fa in taqasa min faridatihi syai'un, kalau hamba atau kita itu dari sholat fardunya kurang lengkap, sering bolong-bolong dan sebagainya, maka Allah berfirman pada hari kiamat nanti itu kepada malaikat, qala rabbu ya, maka berfirman Allah SWT azza wa jalla, ungzuru, lihatlah ya, lihatlah dari hamba itu, hal lil abdi, apakah dari hambaku itu gitu ya, lil abdi itu kan, saking Allah itu sebenarnya sangat sayang kepada kaum muslimin itu, tatawwu'i, apakah dia melakukan sholat sunnah. Kalau dia ternyata juga melakukan sholat rawatib ya, sholat sunnah yang lain, fayukammilu, maka cukupkanlah atau lengkapilah minha ma intaqoso minal faridoti. Kalau begitu, kalau dia ternyata melakukan sholat sunnah, maka yang kurang-kurang dari sholat fardu itu tembellah, tutuplah, gitu kan kira-kira. Nah, summa takunu sairul a'malihi ala hada. Kalau ternyata kita melakukan sholat sunnah, maka selain menambal sholat wajib tadi, maka demikian pula lah amal-amal yang kurang, kalau sholatnya menjadi bagus, maka itu akan ketutup. Inilah luar biasanya sholat ini, jamaah sekalian. Mudah-mudahan selama Ramadan ini kita udah terbiasa melakukan sholat wajib, ditambah rawatib, ditambah lagi tarawih, itu nanti menjadi riyadhah,
menjadi latihan, menjadi exercise ya, menjadi pendidikan ya, tarbiyah selama 11 bulan berikutnya untuk kita bisa menjaga sholat dengan baik, khususnya sholat wajib dan juga dilengkapi rawatib serta sunnah-sunnah yang lain. Insya Allah jika sholat kita bagus, maka itu yang ditimbang pertama sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi. Dan nanti jika ada yang bolong-bolong kemudian kita melakukan sholat sunnah, maka itu akan ditutup. Kalau itu sudah tertutup, insya Allah amal-amal yang lain, kalau ada dosa-dosa yang lain, insya Allah itu bisa di-cover oleh kebaikan dari ibadah sholat ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.